Terima kasih Yang Mulia. Dan saya hormati Pak Dedi. Sebelumnya saya berterima kasih dan menghargai sebesar-besarnya usaha Pak Dedi dalam mengungkap semua kebenaran ya. Lepas dari kebenaran itu pahit atau manis, kita harus ungkap. Tetapi beberapa hal selama ini yang Pak Dedi lakukan, apakah ada Pak Dedi melakukan upaya untuk tadi seperti Pak Dedi sampaikan ada keterangan bahwa RT Pasren ya menerangkan bagaimana itu pernah ada upaya? Saya beberapa kali berkunjung ke rumah Pak RT Pasren, beberapa kali, tapi selalu tutup rumahnya dan sulit dihubungi. Beda dengan saksi yang lain mudah banget. Berarti bahkan ketemu ketua RW saya pernah meminta bertemu Pak RT Pasren, tapi tidak bisa ketemu. Berarti gagal ya intinya seperti itu. Nah kemudian Pak Dedi tadi menerangkan bahwa saksi Teguh di dalam YouTube-nya menerangkan bahwa tidak pernah ya seperti itu. Dan itu saksi Teguh kemudian mencabut ya, benar ya seperti itu. Nah saya juga ingin menegaskan bahwa berkas perkara dan Tatal ada di lokasi seperti itu. Nah sehingga saksi Teguh ini memang tidak dijadikan saksi dalam perkara Saka Tatal. Itu fakta yang ada dalam berkas perkara dan putusan pengadilan gitu ya. Baik, saya jelaskan. Di channel Saudara Teguh tidak menjelaskan masalah Saka Tatal. Di channel YouTube saya, Saudara Teguh menjelaskan, dia sambil menangis bisa dilihat di situ, bahwa dulu di 2016 di BAP-nya dia pertama berkumpul di rumah Bu Nining, kemudian setelah itu Saudara Teguh membeli nasi kuning. Kemudian di BAP 2000 membeli nasi kuning, Saudara Teguh pram bareng berdua dan nginep di rumah pram. Dia mengatakan bahwa itu bohong. Yang benar itu adalah setelah beli nasi kuning, Saudara Teguh kembali lagi ke rumahnya Bu Nining, kemudian ke rumahnya Hadi, dan ikut nginep di rumahnya anaknya Pak RT Pasren. Untuk itu keterangan di channel YouTube saya. Oke. Kalau gitu saya juga ingin menegaskan ini dari saksi Teguh sesuai dengan BAP, kemudian sesuai dengan keterangan waktu di pengadilan yang terkait perkara dewasa, bahwa saksi Teguh mengaku pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 jam 21 sampai jam 23 acara bakar-bakaran ayam bersama terdakwa Sudirman, terdakwa Eka Sandi, terdakwa Eko, terdakwa Hadi, terdakwa Suprianto. Nah, hal itu diterangkan oleh saksi Teguh sesuai faktanya, yang mana saksi Teguh menerangkan seseorang itu adalah pengacara bernama Berarti ini yang mau dicabut. Itu iya dicabut satu waktu. Berarti yang mau dicabut yang ini. Iya. Berarti tidak benar keterangan ini. Iya. Seperti itu ya. Iya. Oke. Kemudian ya, tentu saja kita harus nanti juga terkait itu keterangannya di mana? Ya Pak, ya Bu. Di putusan Bu, di putusan yang serta di mana? BAP Kan ada atas nama beberapa Teguh. putusan. Putusan Ada 3 nomor putusan. Putusan nomor 4 2017 atas nama saksi Teguh Wijaya. Di sana saksi Teguh menerangkan seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini mungkin kita langsung ke pokok permasalahan saja ya Pak Teddy dan Pak Teguh, karena saya pikir ini sudah terlalu melebar kemana-mana. Karena menurut kami pada awalnya memang tim dari pemohon menyatakan bahwa ini adalah kecelakaan lalu lintas tunggal, tetapi mungkin dari sebagian besar
kami ingin menegaskan apakah Pak Dedi memang bisa menyatakan bahwa itu ada kecelakaan tunggal dan memang Pak Dedi menyaksikan sendiri atau bagaimana mengetahui sendiri ada peristiwa kecelakaan seperti itu. Sebentar ya, sebelum dijawab. Ini berdasarkan cerita, ya, bukan berdasarkan ia berada di situ. Jadi, kami ingin bicara lah, ya. Jadi ini atas keterangan ini ada cerita dari orang yang bercerita, ya. Posisikan ini, jadi jangan diarahkan, jangan ditekan, jangan dipaksa untuk keterangannya, bebas. Dan supaya itu dicatat di Tetap akan dicatat dalam berita acara. Semua persidangan, semua apa yang terjadi dalam persidangan tetap dicatat dalam berita acara. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya lanjutkan Pak Dedi. Dalam hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh majelis, artinya dalam hal ini Bapak adalah sebagai saksi de audito, ada testimoni de audito ya, artinya yang mendengar, mengumpulkan dan sebagainya. Artinya seperti itu, bukan saksi fakta yang pada saat kejadian ada di situ, baik itu ada di tempat kecelakaan di jembatan, kemudian kejadian di showroom, di belakang showroom, kemudian kejadian mengejar dan sebagainya, Bapak tidak mengetahui secara pasti. Nah, dalam hal ini Bapak kedudukannya bukan sebagai saksi fakta, tetapi sebagai saksi testimoni de audito ya, begitu. Nah, saya ingin tanyakan tadi terkait Bapak dengan ada panggilan ingin menyampaikan bahwa mencari tahu dari keterangan saksi gitu ya, itu kan di luar persidangan, ya kan? Artinya keterangan yang disampaikan oleh mereka itu tidak disumpah, ya kan? Ketika disandingkan dengan keterangan mereka sebagai saksi yang ada di persidangan, yang kemudian kami sidangkan, kemudian hasilnya ada putusan dan sampai tingkat pertama, banding sampai dengan kasasi. Ya, di hasil keterangan-keterangan itu tuh mungkin keterangan yang Bapak sampaikan itu ada persamaannya dengan berkas dan ada juga perbedaannya sedikit mungkin ya, yang Bapak sampaikan. Nah, tetapi dalam hal ini yang saya ingin tahu, langsung ke pertanyaan ya. Alasannya Bapak apa yang menjadi alasan Bapak untuk melakukan istilahnya sendiri lah, maksudnya melakukan pemeriksaan atau pembuktian sendiri. Tidak, artinya kan perkara ini muncul itu setelah adanya SPDP masuk ke kejaksaan, kemudian penangkapan Peggy dan sebagainya. Apa yang menjadi alasan Bapak sendiri, bukan menggandeng pihak-pihak yang berwajib, sehingga apa yang dilakukan oleh Bapak itu berdasar, mungkin itu. Baik, terima kasih sebelum ya. dijawab, tadi sudah dijawab ya. Jadi tolong disimak pertanyaannya, jadi tidak ada pengulangan lagi ya. Karena ini persidangan masih ada yang lain. Kalau kita cuma berputar di sini terus nggak akan selesai, gitu ya. Jadi tolong disimak. Begitu juga dengan kuasa pemohon, sama dua-duanya, kuasa pemohon maupun termohon, tolong disimak pertanyaannya. Jadi jangan ada mendetail aja Bu, artinya tadi kan sudah memang mengatakan bahwa itu panggilan jiwa. Artinya maksud saya, kalaupun seperti ini kan, iya. Jadi maksud saya tadi, Bapak itu melakukan itu sendiri, kenapa tidak menggandeng pihak kepolisian? Yang pertama bahwa saya tidak punya kewajiban untuk bekerja sama dengan siapapun. Karena tugas saya aja menyajikan informasi. Informasi ini bisa digunakan oleh kuasa hukum, bisa digunakan oleh jaksa, bisa digunakan oleh penyidik. Dan seluruhnya kan terbukti hari ini bahwa seluruh data informasi yang saya sampaikan bisa menjadi landasan bagi PK-nya Sakatatal. Dan nanti bisa menjadi landasan bagi PK-nya 7 terpidana. Dan kemudian para pihak yang berkeberatan terhadap berbagai kesaksian yang diduga palsu 2016 semuanya berproses, dilaporkan ke Mabes Polri. Apa yang saya lakukan sesungguhnya adalah bagian dari upaya saya untuk membantu alat penegak hukum agar mendapat informasi yang sempurna terhadap peristiwa ini.